Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya membahas hal penting untuk Anda berawal atau bermula untuk awalan yang jauh lebih baik dan hasilnya pun nantinya juga bisa mempengaruhi. Bukan hanya sekedar teknis, bukan hanya sekedar jualan dan semacamnya, bahkan berlaku dalam kehidupan Anda. Nah, di mana ini akan membahas berkaitan dengan new mindset dan juga new result ya, hasil mindset Anda yang baru, hasilnya pun juga akan baru. Nah, sini perkenalkan, nama saya Iman Agustrianto ya, biasa dipanggil Kang Iman ataupun Mas Iman ya. Memang 5 tahun belakangan ini saya berkecimpung di dalam dunia kemarketingan ya, dunia sales, lebih banyak ya ke marketing di properti tentunya ya. Dan beberapa dari track record ataupun aktivitas saya saat ini, dan juga di sini pun ya, memang fokusnya adalah membangun dari tim dari Salesforce ya, terutama dalam mentoring para pasukan jualan, terutama di properti itu sendiri. Nah, di sini hal yang penting yang perlu Anda ketahui, kita sepakati dulu bahwa hal-hal yang mengganggu harus disingkirkan. Ya, sebisa mungkin jangan sampai mengganggu, sebisa mungkin jangan sampai Anda terdistrak ya. Apalagi melihat video yang saya sudah buat ataupun materi saya sudah buat. Pepatah Arab bilang ya, unzur man qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Jadi fokusnya Anda adalah memperhatikan apa yang saya katakan, materi yang saya bawakan, jangan melihat personalitinya dari saya. Ya, apapun yang nantinya Anda dapat berguna, bermanfaat, yang baik pun itu harus Anda terima. Ya, kalau yang buruk hilangkan ataupun juga abaikan, seperti itu. Nah, di sini saya ucapkan selamat datang yang pembahasannya mungkin selalu dianggap remeh, ya, membosankan, gak penting, bahkan diabaikan. Namun hal inilah yang akan berimpas dan mempengaruhi hasil Anda di akhir. Nah, 5 hal penyebab kegagalan manusia dalam meraih kesuksesan. 5 hal penting ini ya saya temukan rata-rata mayoritas ada di sini. Ya, paling sering ditemukannya hal-hal ini ya. Yang pertama adalah ego. Ya, merasa dirinya so tahu, namun pada dasarnya otaknya kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi ketika Anda melihat hal baru, mendapatkan suatu hal baru, ilmu baru, ya, jangan sampai Anda mempunyai ego ataupun merasa lebih tinggi. Yang kedua, skeptis, merasa tidak yakin atas pencapaian seseorang atau tidak yakin pada diri Anda sendiri. Jadi pada dasarnya, hal inilah yang membuat Anda itu cenderung stagnan, tidak pede, tidak merasa berhasil, ataupun hal-hal yang Anda inginkan, goal Anda pun tidak terus tercapai ataupun sesuai dengan harapan. Ya, maka hal inilah yang harus Anda hilangkan. Negative thinking, selalu berpikiran negatif ataupun suzon. Ya, belum apa-apa, belum melakukan, pikirannya sudah kemana-mana. Padahal dengan hal melakukan hal tersebutlah kita mengetahui ya koridornya ataupun hasilnya itu seperti apa. Jangan pernah berpikir negatif ya, seperti itu. Kemudian tidak mau upgrade diri, cepat puas dan merasa diri sudah jauh lebih baik. Padahal ilmu yang kita dapatkan, aktivitas ataupun hal-hal yang dilakukan itu masih sedikit ya. Padahal di luar sana ilmu-ilmu Maha Kuasa ataupun Tuhan yang Maha Kuasa ataupun Allah itu sendiri sangat luas banget. Bahkan kita pun belum menyentuh semuanya. Ya, jangan sampai Anda sudah dapat beberapa step, beberapa hal yang diketahui, bahkan itu hal baru, Anda sudah merasa diri Anda itu cepat puas. Ya, jangan sampai nantinya kita ketinggalan, apalagi di zaman yang sangat luar biasa, zaman teknologi, yang mau nggak mau kita harus upgrade diri untuk bisa nyambung ataupun juga mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, ini hal yang paling penting, ya, tidak ada mentor yang sesuai. Ya, merasa dirinya nggak butuh adanya pendamping ataupun guru ataupun coach itu sendiri. Ya, pada dasarnya
kita perlu ada mentor yang sesuai dan juga kapabilitasnya di bidang tersebut. Ya, perlu adanya step by step, perlu adanya kita scale up, perlu adanya kita scale out, ataupun juga kita ngerem. Kapan kita ngerem, kapan kita harus injak gas. Nah, hal tersebutlah, hal 5 ini yang jangan sampai Anda merasa ataupun juga ada dalam diri Anda. Coba untuk hilangkan segala aspek apapun yang membuat diri Anda itu tidak bisa berkembang, survive ataupun grow up, ya. Jadi apakah Anda akan terus seperti ini? Jadi pastikan persiapkan diri Anda untuk mencoba meraih kesuksesan dengan tekad yang kuat dalam menjalani serta satu tim, ya. Apalagi Anda jualan properti, Anda harus tahu, ya. Anda harus bisa juga memahami step by step-nya, dari pola pikirnya, dari teknisnya, dan juga nantinya praktik serta evaluasi. Kalau dari almarhum Bob Sadino bilang, kosongkan gelas Anda. Nah, di sini ini yang saya sebut sebagai krusial, ya. Jadi bisa dibilang juga sakral juga, yang dimana mindset inilah yang menentukan akan seperti apa hasil akhirnya nanti. Ya, ternyata di dalam diskusi ini inadoni abdi, sesungguhnya aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Bahkan di dalam sainsnya juga, ataupun kita dalam beraktivitas dalam kehidupan, kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar, ya, atau biasa disebut dengan subconscious, ya. Itu mempengaruhi sampai 88%, ya. Yang dimana alam sadar itu hanya 12%, ya, yang untuk dalam kehidupan kita. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan semua ataupun Anda mengetahui untuk bisa mencoba habit yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, dan tinggalkanlah hal-hal yang memang itu menjadi bad habits ataupun hal-hal yang memang mengganggu ataupun yang jelek, bahkan merusak, ya. Jadi kenapa inilah mindset itu sangat penting. Dari pola pikirnya kita harus benar-benar untuk bisa menjaga hal tersebut yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan penuh kebaikan, seperti itu. Nah, di sini ya, ngomongin berkaitan dengan mindset, ternyata ini bukan berkaitan dengan kecerdasan, ya. Tahukah Anda, ternyata IQ rata-rata manusia itu berada di angka 105 sampai 130, ya. Berkaitan dengan kecerdasan ataupun juga perbedaan kecerdasan sendiri, secara logika antar manusia hanya range-nya sedikit, ya, 10 sampai 20%, ya. Jadi kenapa? Ya, di sini semua Anda harus mengetahui, ya. Yang menarik, jika perbedaan kecerdasan rata-rata hanya 10 sampai 20%, ya, mengapa ada orang-orang yang jumlah kekayaannya 100 bahkan 1000 kali lipat dibandingkan orang lain, ya? Mengapa ada orang-orang yang kemajuan perusahaannya puluhan kali lebih cepat, ya, dibandingkan dengan 99% orang lainnya? Nah, disinilah kita tersadar bahwa jelas sekali ini bukan soal kecerdasan, ini soal pikiran, ini bukan soal hardware-nya, melainkan software-nya. Mindset lah yang menjadikan kita the best 1% dibandingkan 99 orang lain yang ada di luaran sana. Ya, kalau pondasi pikiran gagal kita bangun, kita gagal, ya. Jadi mindset dan pikiran-pikiran yang tidak kita sadari ini bisa terdiri dari belief, ya, ataupun kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam kuat di kepala Anda sejak Anda kecil, mungkin juga sampai sekarang. Ya, misalnya seseorang percaya alon-alon asal kelakon, ya, percaya semua kegagalan dia gara-gara orang tuanya, dari bapak ataupun ibunya, ya, percaya bahwa dia adalah orang introvert, ya, seperti itu dan semacamnya. Jadi bisa juga beberapa values ataupun nilai-nilai dasar, ya, yang mempengaruhi ukuran baik dan tidak baik menurut Anda. Misalnya aja sederhananya uang, ya. Misalnya uang, kalau jeleknya uang itu disebut juga dengan kejahatan, ya. Punya banyak uang
itu juga bisa melahirkan kesombongan. Kalau pola pikirnya ataupun mindsetnya itu jelek, ya. Padahal nggak semuanya seperti itu. Bisa juga, ya, ataupun dalam kebaikan punya uang itu baik, ya, karena bisa sedekah, bisa bantu orang dan semacamnya, ya, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan mindset, ya, bukan berkaitan dengan kecerdasan. Ngomongin soal hardware-nya bukan juga soal hardware, ya, dan ini adalah berkaitan dengan software, seperti itu. Nah, bisa dibilang di sini, ya, kalau dari ilmuwan ataupun juga dari fisikawan juga di sini menyebutkan bahwa hidup Anda bukan apa yang ditemukan, ya, bukan apa yang menemukan Anda, tetapi hidup itu tentang apa yang Anda ciptakan, ya. Ini dari George Bernard Shaw, ya. Jadi sederhananya kita hidup bukan sekedar hidup, ya. Jadi hidup itu punya tujuan. Anda hidup, rekan-rekan semua punya tujuan, ya. Aspeknya mau kemana, goal yang diinginkan, mimpi yang dicapai itu seperti apa. Nah, kalau kata ulama kita, ya, di sini dari, ya, Buya Hamka, ini ulama besar, ya. Mungkin rekan-rekan tahu juga, sudah pernah lihat, ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerak di rimba pun juga hidup, ya. Kalau misalnya Anda kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga bekerja. Jadi Anda harus memahami bahwa kehidupan ini untuk apa, ya. Pada dasarnya hal-hal yang nantinya misalnya belum tercapai ataupun juga belum yang sesuai dengan inginkan, berarti harus diperhatikan dari habitsnya, dari pola pikirnya dan semacamnya, seperti itu. Nah, don't act like majority of the people. Jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang lainnya. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa dalam suatu penelitian dilakukan kepada 100 orang lulusan Columbia University, ya, di luar negeri sana. Jadi 40 tahun setelah mereka lulus, ternyata di data hanya 1 orang yang makmur, 4 financial secure, 5 terus bekerja, 36 meninggal, 54 meninggal dalam keadaan kere ataupun juga miskin, ya. Bahkan di salah satu kampus terbaik dunia pun hanya 1% yang makmur, ya. Berarti kalau disimpulkan, the best 1% ini bisa mencapai hasil yang tidak didapatkan 99% orang, karena mereka berpikir dan bertindak berbeda dengan orang yang lain. Mereka bahkan berpikir dan bertindak kebalikan dari yang mayoritas kerjakan, ya. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa mayoritas tidak suka baca buku, sederhananya, berarti Anda berpikir bahwa Anda minimal baca buku 4 buku misalnya dalam sebulan, ya. Mayoritas orang senang bergosip, Anda tidak bergosip, ya. Mayoritas orang malas berolahraga, Anda berolahraga 2 kali seminggu, ya, dan semacamnya. Ya, jika Anda ingin berhasil, biasakanlah dan bernyaman-nyamanlah untuk berbeda dengan sebagian besar orang. Ya, ternyata kita harus pengen lebih, ya, ataupun pengen luar biasa, kita harus memang berbeda ataupun juga sedikit, ya, 1% saja, ya, yang memang biasa orang lakukan. Kita harus memang berbeda ataupun juga berpikir dari mayoritas orang lainnya, seperti itu. Nah, di sini, ya, tanamkan pikiran Anda, ya, bahwa uang itu bagus buat saya. Begitu juga dengan kesuksesan, ya. Hal ini Anda harus tanamkan, bahwa pegang kata-kata ini juga, ya, bahwa Anda tidak akan bisa kaya kalau Anda punya pikiran negatif tentang uang. Ya, begitu sebaliknya dengan juga kesuksesan, gitu ya. Sedihnya, kalau ditelusuri, gitu ya, di masyarakat kita sejak kecil kita selalu ditanamkan entah lewat lingkungan, sekolah, sampai lewat drama-drama, televisi, berbagai pikiran negatif tentang hal uang, ya. Misalnya, ya, mungkin Anda bisa dengan lancar menyebutkan pikiran-pikiran tersebut. Ya, sederhananya seperti ini. Orang kaya itu jahat. Ya, orang kaya itu egois. Uang bikin orang jadi serakah. Uang adalah sumber dari kejahatan.
Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, bahkan uang tidak bisa menyelesaikan masalah kamu ataupun Anda. Ya, padahalnya kenyataannya bisa jadi jauh bertolak belakang. Ya, orang kaya itu kontributor terbesar kalau misalnya ada donasi, sederhananya seperti itu. Ya, cara terbaik untuk melawan kemiskinan adalah dengan tidak menjadi salah satu orang miskin. Ya, kemiskinan, kekurangan uang adalah sumber dari berbagai kejahatan. Uang bisa membeli hal-hal yang membuat hati kita dan orang-orang yang kita sayang menjadi senang. Ya, bahkan uang akan mengkali lipatkan apapun diri kita sekarang. Kalau kita sekarang orangnya yang suka sedekah, kita bisa jadi berkali-kali lipat lebih banyak sedekahnya. Kalau sekarang kita orang baik, uang bikin berkali-kali lipat semakin baik dan berkontribusi. Seperti itu, ya. Jadi install dan sadari aspek yang lebih positif tentang sumber daya kekayaan, ya. Kesuksesan akan datang lebih banyak kepada Anda. Seperti itu. Kemudian di sini berkaitan dengan habits, ya. Hasil yang saya dapat bergantung pada perilaku saya, ya. Jadi mindset berikutnya adalah sangat penting, ya. Rata-rata orang yang berhasil scale up selalu berpikir bahwa apapun hasil yang dia dapat tergantung dari perilaku dirinya sendiri. Ya, berpikir positif saja tidak cukup, ya, buat Anda yang memang punya target ataupun yang lingkupnya besar, ya. Jadi behavior ataupun perilaku kita sehari-hari itu harus kongruen, ya. Kongruen itu selaras dengan hasil yang kita inginkan, ya. Sederhananya, kalau misalnya Anda tidak bisa menjadi kurus, kalau perilaku Anda seperti orang kegemukan, ya. Jadi jangan harap kalau misalnya Anda kurus, ya, tapi perilakunya itu seperti orang gemuk ataupun gendut kebanyakan orang, ya. Seperti itu. Jadi behavior ini mempengaruhi hasilnya nanti seperti apa, ya. Kemudian hal aspek berikutnya adalah, nah ini, ya, ambil tanggung jawab pribadi, jangan suka menyalahkan, no blame, ya. Bahkan bisa dibilang no blame gitu, ya. No excuse dan banyak alasan ataupun juga no justify, ya, seperti itu. Ya, sederhananya misalnya Anda kesandung batu, yang salah batunya, gitu, ya. Padahal kita bisa berubah. Kalau misalnya Anda melihat batu, ya, sebisa mungkin kita ambil agar orang lain tidak jatuh ataupun juga terkena seperti halnya yang saya ataupun Anda lakukan, gitu, ya. Jadi batunya disingkirkan, berharap orang lain pun juga tidak kena, gitu, ya. Seperti itu. Jadi ini bukan berarti menyalahkan diri kita sendiri untuk segala hal, ya. Hal tersebut bisa melukai Anda. Ini adalah tentang Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Anda berusaha menjadikan sesuatu berjalan baik, karena itu tanggung jawab Anda dan Anda sesungguhnya bisa berbuat sesuatu untuk mempengaruhi hasil, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda merasa bertanggung jawab atas keselamatan Anda akan menyingkirkan batu besar, ya, sederhananya di jalan, supaya Anda dan orang lain tidak tersandung. Kemudian yang berikutnya adalah no excuse, don't tell stories, ya. Alasan adalah hal yang paling enak dibuat, ya. Enak karena menenteramkan pikiran, enak karena membuat Anda tidak harus melakukan hal-hal yang tidak disenangi, ya. Alasan menjadi Anda dan juga proses ataupun hal yang dikerjakan, misal dalam bisnis, dalam bekerja, itu tidak berprogres, ya. Bahkan bisa dibilang suatu target bisa jadi punya kemungkinan berhasil 30%, ya. Kalau kita fokus mencari cara dan memperbaiki kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar, ya. Bisa jadi menjadi 90%, ya. Kalau kita fokusnya pada excuse, kemungkinan berhasil menjadi kecil ataupun juga hanya sialan baka, ya, seperti itu. Jadi sederhananya ketika Anda umur 21 misalnya, saya terlalu muda untuk mulai bisnis. Ketika misalnya umur 30, saya terlalu muda untuk mulai bisnis. Tadi umur 21 terlalu muda, umur masuk 30 masih muda juga, gitu, ya. Apalagi misalnya ketika Anda misalnya umur 40, ya, saya terlalu tua untuk mulai bisnis, ya. Kemudian excuse lainnya misalnya, modal sih ada tapi masih kepake buat cicilan rumah misalnya. Tahun depan aja kali mulainya, ya.
Nah, apalagi kalau misalnya ke rekan-rekan semua gitu ya, saya nggak jago jualan, nanti kalau misalnya saya jualan saya nggak laku ya, saya nggak bisa bisnis ya, ataupun saya nggak bisa bisnis karena saya tergolong dari orang-orang yang miskin ya. Hal-hal inilah ataupun excuse perlu didetoksifikasi ya. Jadi dibuang semua racun-racun alasan dan keluhan di dalam kepala Anda ya. Biasanya hal-hal tersebut bisa dilakukan detoksifikasinya selama 40 hari ke depan ya. Kalau Anda mengeluh sekali, misalnya denda misalnya 5.000 untuk misalnya sedekah dan semacamnya ya. Jadi hal-hal yang inilah yang harus dihilangkan ataupun alasan yang selalu memang menjadi penghalang ya, seperti itu. Kemudian adalah kaizen ataupun continuous improvement ya. Selalu berpikir perbaikan ya. Jadi hal-hal dalam setiap harinya kita harus jauh lebih baik ya. Kita harus melakukan dengan cara yang berbeda dengan hari yang kemarin ya. Sederhananya ya, sadari misalnya, bayangkan saja kalau misalnya Anda melakukan setiap harinya perbaikan ya. Anggaplah dalam satu hari itu ada 10 perbaikan yang kita perbaiki ya. Dalam hitungan bulan ya, ataupun 30 hari ya, kita bisa melakukan perbaikan dalam diri kita itu sebanyak 300 perbaikan setiap bulannya ya. Tetapi terkadang sayangnya tidak semua orang berpikir ataupun melakukan kaizen ya. Mereka setiap hari melakukan yang sama namun dalam hati berharap hasilnya beda. Nah, ini jauh bertolak belakang ya. Ketika halnya melakukan hal yang sama ya rekan-rekan semua, tapi hasilnya perbaikan yang berbeda. Perlu diketahui, Anda harus ketahui bahwa lubangnya itu di mana ya, aspek-aspek yang diperbaiki itu seperti apa, seperti itu. Nah, mindset is what separate the best from the rest ya. Jadi bisa dibilang mindset ini adalah awal dari segalanya ya. Kunci dari sebuah bisnis ataupun kegiatan ataupun kerja yang berhasil scale up ataupun sukses itu berawal dari mindsetnya yang benar ya. Jadi ini bukan hanya karena tim, misalnya di Anda itu timnya jago, bukan hanya karena strategi marketingnya yang keren, bukan hanya karena produknya yang well done ya. Semua itu tidak akan terjadi dan mengalir dengan baik tanpa mindset yang benar ya. Jadi mindset adalah yang membedakan mengapa ada di luaran sana yang sukses besar, jauh lebih besar, bahkan bisa survive hingga sampai saat ini ya. Mindset juga yang membedakan mengapa Anda ataupun dalam usaha Anda itu bisa survive ataupun juga membedakan ya, bisa lebih scale up ya, meski baru berdiri di tahun pertama ya. Jadi hal-hal inilah yang harus ditanamkan kepada diri Anda, apalagi Anda seorang marketer, Anda seorang yang konsultan, apalagi kita memenuhi kebutuhan dari calon konsumen yang memang diinginkan, investor ataupun orang yang mencari hunian. Jadi hal-hal ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.